Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu pagi PBMDIY yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, ya Bapak Ibu, sampai di sini karena nikmat Allah, betul nggak? Ya, apa nikmat Allahnya? Sehat, sempat ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Coba kalau tadi pas mau berangkat sakit kepala, berangkat nggak? Enggak. Atau sakit perut, berangkat enggak? Enggak ya. Tapi kalau masih ngantuk, berangkat enggak? Berangkat ya. Ngantuknya dihilangkan dulu ya, mandi dulu atau olahraga dulu sedikit pagi ya, baru berangkat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai di sini. Itu semua karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkannya kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia utama, manusia yang sangat mulia, dan yang memuliakan beliau bukan manusia tapi Allah langsung. Beliau diciptakan oleh Allah melebihi semua kemuliaan makhluk Allah. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada seluruh malaikat begitu. Dan beliau diutus ke dunia adalah untuk mengajak kita semua hamba-hamba Allah, manusia ini, untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Jalan apa? Jalan tauhid. Ya Bapak Ibu, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajak kita semua ini untuk berjalan di dunia ini, menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu jalan tauhid. Dan juga Nabi mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pagi ini mau mengkaji ini Bapak Ibu, ya, konsep dan makna fitrah. Sudah sering kita mendengar fitrah manusia begitu ya, ada orang mengatakan itu fitrah manusia. Nah, apa itu fitrah yang sesungguhnya itu? Nah, kita mengkaji mengacu kepada ayat Al-Quran ya Bapak Ibu. Kita mulai. Ayat yang menjadi sumber penjelasan tentang fitrah itu adalah surat Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam secara hanifah. Itulah fitrah Allah.
yang dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah, tidak pernah ada perubahan dalam fitrah Allah itu. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang benar, agama yang lurus. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, namun banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat penjelasan umum dulu tentang ayat ini, atau tafsir secara umum dulu. Nanti kita jelaskan tentang fitrahnya. Dalam referensi, baik dalam kitab tafsir, dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang makna fitrah ini, minimal ada 10 makna fitrah yang bisa kita pahami nanti. Kita pahami dulu tentang ayat ini secara umum, tafsir umumnya. Allah mulai dengan kalimat fa'akim. Itu adalah fi'il amar, Bapak Ibu ya. Fi'il amar itu adalah bahasa Arab bermakna perintah. Kalau perintah itu dikerjakan apa tidak? Iya, dikerjakan. Ya, dalam Al-Qur'an fi'il amar itu maknanya 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya, dalam kaidah tafsir dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kalimat perintah itu adalah untuk wajib. Jadi kalau Allah katakan fa'akim, wahai manusia atau wahai orang beriman, hadapkanlah, berarti Allah memerintahkan kepada kita. Wajib kita lakukan. Apa yang dihadapkan? Wajhaka, kata Allah. Wajahmu. Kalau Allah katakan wajahmu, apakah yang kita hadapkan wajah saja kemudian badan kita tidak? Berarti caranya begini ya, wajah saja, badannya tidak menghadap, berarti miring. Ini maknanya sebenarnya adalah dirimu, kata Allah, hadapkanlah dirimu. Jadi kalaupun kalimatnya situ wajah, tapi maksudnya adalah dirimu. Jadi utuh diri kita itu kita hadapkan, bukan hanya wajah saja, walaupun kalimatnya situ wajah. Lidini, din itu kalau secara apa makna bahasanya agama. Tapi di sini sudah dipastikan Allah yang dimaksud agamanya itu. Ya. Di dalam bahasa Arab ada 2 bentuk kalimat, yaitu ma'rifah dan nakirah, Bapak Ibu. Ma'rifah itu yang sudah jelas, nakirah itu yang belum jelas. Ad-din dalam kalimat ini sudah jelas karena ada alif lam. Lid-dini itu makna kalimat awalnya adalah li ad-dini. Ad-dini itu al-dini. Jadi ada alif lam di awalnya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada alif lam di awal kata benda, maka dia adalah ma'rifah, pasti sudah jelas. Agama apa di situ? Agama Islam. Sudah pasti itu adalah agama Islam. Jadi Allah katakan di situ, hadapkanlah dirimu, wahai manusia, atau di sini orang beriman, kepada agama Islam. Nah, seperti apa? Dalam bentuk bagaimana? Hanifah. Nah, ini makna Hanifah ini juga bisa dikaji lebih luas nanti. Tapi secara mendasar, Hanifah itu maknanya adalah secara lurus dan istiqomah. Jadi kalau kita beragama, berislam itu, maka berislamlah secara lurus dan istiqomah. Jangan apa istilahnya belok-belok ya Bapak Ibu ya. Islamnya tapi belok-belok, sini ke sana, ke sini ke sana, nggak nyampe-nyampe itu. Nanti malah tersesat ya. Jadi kalau dia berislam, beragama Islam tapi belok-belok, nanti nggak nyampe, bahkan tersesat. Kan banyak sekarang yang Bapak Ibu ya, aliran sesat itu ya karena dia belok-belok, jalannya nggak lurus. Pada kata Allah Hanifah, jalan yang lurus, yang seperti diajarkan oleh Rasul. Fitratullahi, itulah fitrah Allah. Nah, gitu maksudnya.
Itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, ini salah satu makna fitrah di sini adalah hanifah. Nanti ada penjelasan. Jadi fitrah itu Allah yang ciptakan kita. Allah menciptakan kita sesuai dengan fitrahnya. Allati fataran nasa 'alaiha. Allah ciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah itu. Fitrah apa? Ini makna salah satu di sini adalah fitrah itu adalah hanifah. Jadi kalau orang bertanya apa makna fitrah hanifah, salah satunya begitu. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak pernah ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah Allah itu pasti. Sama dengan sunnatullah Bapak Ibu ya. Sunnatullah itu pasti. Tidak ada perubahan. Karena kalau sunnatullah berubah-ubah, manusia akan bingung. Contoh sunnatullah itu apa Bapak Ibu? Contoh sunnatullah itu apa? Kalau api sifatnya bagaimana? Panas atau membakar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membakar sampah atau menghidupkan kompor, mau masak, dalam pikirannya harus menghidupkan api ya. Dan pasti dia akan membakar dan pasti dia akan masak nasi ya di kompor. Itu sunnatullah. Coba kalau sunnatullahnya nggak tetap. Jadi kadang-kadang api itu membakar, kadang-kadang enggak. Gimana kira-kira? Mau masak ya Bapak Ibu hidupkan kompor, hidup apinya tapi enggak mau masak dia. Hidup aja tapi enggak masak. Kira-kira gimana? Bingung kan? Udah 1 jam kok nasinya enggak masak-masak. Airnya kok nggak masak-masak, kenapa? Ternyata sunnatullahnya berubah. Apinya nggak mau masak lagi. Kira-kira manusia bisa hidup nggak seperti itu? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sunnatullah itu berubah, manusia nggak bisa hidup. Hidup kita ini tenang, nyaman karena ada sunnatullah itu dalam dunia ini. Dan Allah tetapkan sunnatullah itu tidak berubah. Nah, itu bagian dari nikmat Allah juga untuk kita manusia. Nah, fitrah ini juga sama, tidak berubah. La tabdila li khalqillah, tidak pernah ada perubahan dalam fitrah Allah itu. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini adalah agama fitrah. Agama sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada manusia mencari agama lain, itu dia sebenarnya menyalahi fitrahnya. Kalau ada manusia mencari agama lain, itu sama dengan dia menyalahi fitrahnya. Nanti ada penjelasannya nanti. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Itu sudah jelas, sudah Allah jelaskan seperti itu. Tapi kenapa manusia banyak yang tidak menjalankannya seperti itu? Yang tadi kita bilang disuruh lurus oleh Allah malah belok-belok ya, belok sana sini sana sini. Karena kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu. Ya itulah gunanya kita belajar ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ini luar biasa. Sudah sampai sangat senior ya. Ini ada umur yang 60 ya Bapak Ibu ya. Ya. Belum, baru 50 Pak atau baru 40? Saya sudah 53 umur saya. Ah, masih muda? Alhamdulillah. 70 Pak. Nah, luar biasa ini Bapak udah 70 masih belajar juga ke sini, datang ke sini. Itu luar biasa. Ya, belajar sampai mati ya Pak. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Allah Nabi mengatakan belajarlah kalian dari lahir sampai meninggal atau sampai mau mati begitu ya. Itulah kita harus terus belajar. Kalau nggak kena dengan ayat ini, walakin aksaran nasi la ya'lamun. Allah sudah jelaskan seperti itu, tapi dia manusia banyak yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Jadi Bapak Ibu yang selalu belajar tidak masuk dalam ayat ini. Karena selalu ingin tahu, ingin banyak mengetahui tentang agama, tentang ajaran agama. Baik, itu pemahaman penjelasan tafsir secara umum Bapak Ibu. Jadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini.
Allah ciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya Allah. Nah, itu yang mau kita jelaskan sekarang. Ya, kita mulai menjelaskan tentang fitrahnya. Ini ayat lain yang mendukung fitrah itu adalah Al-A'raf 172. Nanti kita lihat sambil menjelaskan maknanya saja. Karena kalau jelaskan lagi lama lagi nanti. Ya, ini mufradatnya tadi. Nah, kita langsung sini saja. Makna fitrah. Makna yang pertama, ini yang paling sering orang sebut. Yang paling sering orang menjelaskan makna fitrah itu yang pertama ini. Yaitu bermakna suci atau berarti suci. At-tahur. Suci atau kesucian. Kalau Bapak Ibu mendengar kata suci artinya apa? Suci bersih. Apalagi kalau mendengar kata suci itu artinya apa? Tanpa noda. Apalagi? Tidak bernajis. Oke. Dalam hadis Nabi dikatakan, ini salah satu hadis yang mendukung ayat ini tentang fitrah. Mungkin Bapak Ibu juga pada hafal ya. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au hinduhihi au budahihi au hihihi yang lain. Itu tambahan saya Bapak Ibu ya. Nabi cuma sampai au yumajjisanihi, tapi bisa ditambah dalam makna menjelaskan sebenarnya begitu. Nabi mengatakan kalau dulu ada Hindu zaman Nabi, Nabi akan menambahkan hinduhihi itu. Kalau ada Buddha zaman Nabi dulu, Nabi akan menambahkan Buddha. Maknanya itu sama semua. Ya, hadis Nabi itu mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan oleh ciptakan atau lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah di situ? Tadi dikatakan suci. Suci seperti apa Bapak Ibu? Anak yang lahir itu sucinya seperti apa? Tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Jadi seperti apa dia lahir itu? Bisa nggak kita katakan bayi lahir itu seperti kertas putih? Bisa nggak begitu? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa begitu. Tapi bukan begitu yang dimaksudkan oleh Allah. Ya. Bayi yang lahir itu seperti kertas putih yang suci, bersih, tidak ada noda, tidak ada tulisannya, begitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Kalau seperti itu pendapat di sini saya sebutkan teori tabula rasa John Locke, seorang filosof dari Prancis. Dia mengatakan seperti itu. Bahwa manusia yang lahir itu dia suci seperti kertas putih. Tidak ada tulisan, tidak ada potensi. Jadi bayi lahir itu dia nggak bisa apa-apa, kira begitu. Dan tidak ada potensi dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam akalnya nggak ada apa-apa. Dalam hatinya tidak ada apa-apa. Jadi betul-betul putih bersih. Kemudian siapa yang membuat dia menjadi lebih baik, menjadi segala macam, dan teori tabula rasa ini itu mirip dengan kita juga sebenarnya. Yaitu bahasa dalam teori John Locke ini adalah pendidikan. Jadi manusia itu menjadi bagaimana secara dia lahir adalah melalui pendidikan. Itu bisa kita terima. Tapi yang nggak bisa terima sesuai dengan konsep Islam adalah seperti kertas putih, tidak ada tulisan apa-apa. Itu yang nggak bisa diterima dengan teori tabula rasa John Locke. Kenapa? Karena manusia lahir itu bukan tanpa tulisan di kertasnya itu. Sudah ada tulisan di kertasnya itu Bapak Ibu. Apa tulisannya kira-kira? Ya, Bapak ini paham. Itulah tadi ayat Al-A'raf 172. Bapak Ibu ya, kita lihat sebentar.
Di sini dijelaskan oleh Allah. Ini yang menjelaskan bahwa fitrah itu bukan kertas putih tanpa tulisan, tapi fitrah itu adalah suci seperti kertas putih tapi ada tulisannya. Tulisannya apa? Ini Allah katakan di sini. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Di sini Allah jelaskan tentang kertas putih itu yang membedakan dengan teori tabula rasa John Locke, filosof dari Jerman tadi. Wa akhadha rabbuka min bani Adam, dan ketika Allah ingin memisahkan dari bani Adam itu dari zuhuri, dari punggung mereka. Maksudnya ini adalah manusia mau dilahirkan dari rahim ibunya. Zuriyatahum, yaitu anaknya. Masih dalam rahim. Tapi ketika sudah mau dipisahkan dari atau mau dilahirkan. Wa asyhadahum ala anfusihim. Allah buat perjanjian dengan calon bayi itu, ya, sebelum lahir, maksudnya ini ya, sebelum lahir ke dunia Allah buat perjanjian dengan setiap calon bayi dalam rahim ibunya itu. Apa perjanjiannya? Allah bertanya, wahai calon bayi, alastu bi rabbikum, apakah kalian percaya aku ini Tuhanmu? Itu pertanyaan Allah kepada calon bayi itu. Apa jawabannya? Jawaban bayi itu sedunia ya Bapak Ibu. Ini bukan bayi orang Islam saja ya. Ya, ini calon bayi sedunia. Sejak alam diciptakan Allah sampai kiamat nanti jawabannya sama ini. Pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Apa jawaban bayi calon bayi itu? Qalu, seluruhnya menjawab. Qalu, seluruh calon bayi itu menjawab. Bala, betul Allah, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi, kami berjanji. Ya, jadi bayi sebelum lahir Allah buat perjanjian. Bayi siapa? Seluruh manusia, bukan bayi orang Islam saja. Seluruh manusia sama, perjanjiannya sama. Dia sudah berjanji di dalam rahim ibunya itu. Alastu bi rabbikum, wahai para bayi, calon bayi, apakah aku Tuhanmu? Qalu, seluruhnya menjawab, bala syahidna, betul Allah engkau Tuhan kami, kami berjanji dengan itu. Itulah tauhid Bapak Ibu. Jadi tauhid itu bukan setelah lahir, tapi sebelum lahir. Makanya tadi suci fitrah itu kertas putih, tapi ada tulisan. Apa tulisannya? Perjanjian tauhid, itulah tulisannya. Jadi bukan kertas putih yang kosong. Jadi fitrah dalam pengertian suci bukanlah seperti kertas kosong, tapi kertas yang ada tulisannya, yaitu tulisan tentang perjanjian tauhid dengan Allah. Itu beda terbalik, bertentangan dengan teori tabula rasa John Locke tadi yang mengatakan bayi lahir seperti kertas putih kosong, gak ada tulisan. Jadi bertolak belakang atau bertentangan dengan teorinya itu. Nah, ini dalam Islam begini penjelasannya. Ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, baik, kita lihat tadi makna yang pertama ini. Jadi begitulah makna fitrah yang pertama. Yang sering kita pahami, fitrah itu adalah suci. Suci itu bersih. Bersih seperti apa? Seperti kertas putih yang tidak tertulis. Tapi sekarang kita tambah ilmu kita bahwa fitrah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu, manusia lahir ke dunia ini fitrah suci, tapi ada tulisan dalam fitrahnya itu. Tulisannya adalah perjanjian tauhid dengan Allah. Maka setelah lahir ke dunia, seluruh bayi sedunia itu sudah membawa
Tauhid. Seluruh manusia, seluruh bayi yang lahir ke dunia, dari zaman Adam sampai nanti mau kiamat, lahir ke dunia itu membawa tauhid. Jadi sudah pasti semua manusia itu tauhid, Bapak Ibu. Pada saat lahirnya, ya, pada saat lahirnya semuanya adalah tauhid. Sudah berjanji di dalam rahim ibunya masing-masing. Itu disebut namanya perjanjian primordial, yaitu perjanjian khusus rahasia antara manusia dengan Allah. Walaupun sama tapi nggak ada yang tahu. Jadi bayi ini dia nggak tahu itu. Kamu perjanjiannya apa tadi? Nggak ada, nggak tahu. Nggak nanya juga ya. Tadi kamu ditanya apa sama Allah? Nggak tahu juga. Walaupun Allah katakan pertanyaannya sama, jawabannya sama, tapi antara mereka nggak saling tahu kan? Nah, ini bayi ibu Siti dengan bayi ibu Ani, kenalan nggak bayi calon bayinya? Ya enggak ya. Jadi nggak tahu perjanjian, maka disebut perjanjian primordial, rahasia antara bayi itu dengan Allah. Itu yang pertama. Dan ini juga membedakan Bapak Ibu dengan konsep dari agama lain tentang fitrah. Kalau teori tabula rasa ini lahir ke dunia tanpa tulisan, putih kertasnya, tapi konsep dalam agama Katolik Bapak Ibu, kalau nanti membaca referensi seperti apa, Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana konsep dalam agama Katolik bayi yang dilahirkan membawa dosa warisan. Dosa warisan itu yang mana? Dosa warisan yang dimaksud yang mana itu? Ayo, apa warisan? Kalau kita warisan kan orang tua meninggal dapat harta, kan itu ya warisan. Lah, kalau dosa warisan bagaimana? Apa dosa bapak ibunya? Atau gimana? Ya. Kalau nanti bayi mau dosa-dosa mana? Dosa bapaknya. Bapaknya mencuri, ya dosanya dipindah ke anaknya. Apa begitu? Dosanya bapaknya koruptor, berarti anaknya kena koruptor juga. Apa begitu? Enggak ya. Jadi bukan dosa warisan bapak ibunya, tapi dosa warisan bapak moyangnya manusia. Itu yang dipahami oleh Katolik. Jadi bayi yang lahir bawa dosa, pada baru lahir sudah berdosa. Nah, kasihan banget kan? Baru lahir sudah berdosa. Nah, bagaimana supaya suci? Bayi lahir supaya suci bagaimana? Dibaptis. Makanya ada konsep baptis di agama Katolik. Di Katolik, kalau Protestan tidak ada. Jadi itu maksudnya. Jadi kenapa dibaptis? Mensucikan dosa warisan. Itu beda lagi ya. Jadi Islam beda dengan John Luke tadi, lahir tidak ada tulisan. Juga beda dengan Katolik, lahir bawa dosa. Nah, Islam lahir fitrah suci, tapi ada tulisan. Apa tulisannya? Perjanjian tauhid dengan Allah. Begitu ya Bapak Ibu yang kami hormati. Itu baru makna yang pertama ya Bapak Ibu. Jam berapa Pak Mas Suri? Sudah jam 16.10 ya. Ini ada 10 loh Bapak Ibu. Ya. 10 makna. Nah, dibuat seri ya Pak. Ya. Ya, nanti kalau ada waktu lagi ya. Baik, kita lanjut makna yang kedua Bapak Ibu. Fitrah berarti potensi berislam. Nah, ini kembali ke ayat tadi. Allah sebutkan tadi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam secara hanif. Jadi sudah jelas disebutkan menghadapkan wajah tadi, atau jalanilah kehidupan kalian di dunia itu dengan Islam. Nah, jadi makna fitrah itu adalah Islam. Maka dikatakan agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Hanya agama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Banyak penjelasannya nanti. Ya, kalau Bapak Ibu membaca agama-agama lain bisa juga. Silakan bandingkan dengan Islam.
mana yang sesuai dengan fitrah manusia. Hanya agama Islam. Fitrah bermakna potensi berislam, sudah pasti. Jadi ketika manusia lahir ke dunia, dia lahir dengan suci, bawa potensi, bawa perjanjian tauhid itu, maka itu nanti dia akan menjalani kehidupan dunia itu pastilah dengan agama Islam. Apa itu Islam? Bapak Ibu sudah paham tentang Islam itu apa? Apa itu Islam? Kalau kita mendengar kata Islam, selain dia nama agama, apa itu Islam? Ya, salamah, ya, selamat. Bagaimana bisa selamat? Haruslah berserah diri kepada Allah. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia ini, maka harus berserah diri kepada Allah. Jangan melawan Allah, jangan menentang Allah, jangan kafir, jangan musyrik, dan lain sebagainya. Makanya makna Islam itu adalah salamah, atau harus menyerahkan diri kepada Allah. Makanya disebutkan ibadah-ibadah dalam Islam itu adalah dalam rangka mendukung konsep fitrah, berserah diri kepada Allah. Tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Semuanya mendukung fitrah manusia. Fitrahnya apa tadi? Potensi bertauhid. Jadi kalau kita pahami, Islam itu adalah dalam rangka mewujudkan tauhid yang benar. Itu seperti apa Islam? Kalau kita ingin benar tauhid kita, ikut ajaran Islam, itu maksud. Karena kalau tidak, tauhidnya nggak benar. Kalau mencari agama lain, tauhidnya jadi salah. Supaya tauhidnya benar seperti perjanjian itu, jalannya ya jalan Islam. Itu maksud. Maka ikutlah bagaimana aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah dan Rasul-Nya. Yang paling utama apa kewajiban kita, Bapak Ibu? Yang paling utama apa kewajiban kita untuk mendukung tauhid itu? Apa? Sholat, ya. Dari sekian ibadah yang banyak diberikan Allah, yang paling utama adalah sholat. Karena dalam hadis Nabi dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Ya. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti di kiamat itu, adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka benar semuanya. Tapi nggak otomatis itu, nanti keliru memahami hadisnya. Wah, kalau gitu sholatnya kita benarkan, yang lain nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini salah lagi nanti hadis. Karena kata hadis Nabi kan awal muhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Awal sholat, ibadah pertama dihisab adalah sholat. Jika sholatnya benar, semuanya benar. Jika sholatnya nggak benar, semua nggak benar. Wah, kalau itu sholatnya aja dibenarkan. Apa begitu? Ya enggak juga. Sholatnya benar, puasanya nggak benar. Bisa nggak? Nggak bisa. Hadis itu hanya menegaskan sholat itu yang paling utama. Itu maksudnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu tentang Islam, berserah diri tadi ya. Ini gambar apa? Ini saya ambil, saya cari-cari aja ini. Kira-kira gambar apa ini? Kira-kira. Ya. Oh ya. Ini saya mencari tapi nggak ketemu. Maksud saya itu mencari matahari dan planet. Itu yang saya cari, tapi kok nggak ada. Isi ini ketemu. Saya anggap aja ini yang tengah itu adalah matahari, yang muter itu adalah planet. Ada berapa planet kita, Bapak Ibu? 9. Berapa? 11 ya? Oh, nambah ya. Sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Planet itu banyak. Kenapa disebut 9? Baru itu yang ketemu sama manusia. Kemudian disebut 11, ketemu 2 lagi. Nanti ada lagi, ketemu lagi, nambah lagi. Karena planet itu banyak jumlahnya. Baik, kita contohin aja. Matahari di tengahnya. Planet itu muter ya. Ya, planet itu mengitari matahari.
Ya, kita bumi ini salah satu planet ya. Bumi mengitari juga matahari. Ada Mars, Neptunus, dan segala macam itu semua mengitari matahari. Kira-kira seperti ini putarannya ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tabrakan gimana? Kiamat ya. Sejak alam diciptakan sampai sekarang, kenapa tidak tabrakan? Kenapa tidak tabrakan? Karena kenapa? Karena Allah, iya, kalau Allah menjaga iya, tapi kenapa nggak tabrakan? Kembalikan ke makhluknya ini. Kenapa nggak tabrakan? Karena oke, sunatullah yang lain. Kenapa nggak tabrakan? Kembalikan ke makhluknya, ke planetnya. Kenapa nggak tabrakan planetnya ini? Ya, nah itulah Islam. Dia berislam apa Ibu? Planet ini berislam. Apa itu? Dia patuh dan tunduk kepada aturan Allah. Kata Allah, wahai bumi, kamu putar aja di sini. Jangan belok-belok, jangan kiri kanan. Wahai Mars, kamu putar aja di sini. Wahai Pluto, kamu putar di sini. Semua udah Allah katakan, ini jalur kamu. Ya. Ini jalur kamu, jangan pindah-pindah. Siap Allah. Dia patuh dan tunduk kepada Allah. Sampai sekarang tidak tabrakan. Itu Islam. Jadi planet sudah berislam Bapak Ibu. Sejak dia diciptakan sampai sekarang berislam. Tidak pernah menentang Allah. Tidak pernah dia jalannya miring kiri kanan. Tidak pernah. Sehingga dia salamah. Apa tadi salamah? Dari Allah ciptakan sampai sekarang selamat dia. Kenapa dia bisa selamat? Karena patuh tunduk kepada aturan Allah. Nah, tadi fitrah tadi salah satu maknanya adalah potensi berislam. Kalau kita ingin fitrah tauhid kita benar, maka ikutlah aturan Allah. Apa aturan Allah tadi? Berislam. Ibadah dalam Islam salah satunya apa? Maka maknanya lakukanlah sholat yang benar sesuai ketentuan Allah. Jangan bikin sholat yang beda-beda. Jangan sholat ditambah-tambah dengan macam-macam. Itu maksudnya. Itu namanya kita nggak Islam. Kalau kita tidak ikut ketentuan Allah, tidak patuh kepada ketentuan Allah, itu kita namanya bukan Islam lagi. Sholat Allah, sholat diajarkan Nabi begini, sholat kata Nabi. Ini awal sampai akhir begini kata Nabi. Ini bacaannya kata Nabi. Kemudian ditambah-tambah. Berarti apa? Tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Itu namanya tidak patuh kepada ketentuan Allah. Planet aja patuh kepada Allah. Kita manusia diberi akal, kenapa tidak patuh kepada Allah? Nah ini Bapak Ibu ya. Ini maksudnya seperti itu. Begitu konsep tauhid itu. Allah buat perjanjian, lahir ke dunia, Allah beri caranya supaya tauhid kalian itu tetap benar. Kata Allah, ini jalannya. Apa jalannya? Islam. Ini ibadah-ibadah. Maka lakukanlah ibadah ini supaya kalian selamat dari dunia sampai akhirat. Seperti planet ini. Kira-kira planet ini sampai kiamat nanti akan tabrakan enggak? Enggak. Kalau dia tabrakan, itulah kiamat. Kapan? Wallahu alam bissawab. Oh, ada yang tahu ya Pak? Nah ini masalahnya. Medsos itu sudah ada kiamat tanggal sekian hari sekian. Loh kok bisa? Ngarang ya Pak. Tapi ada filmnya Pak. Film kiamat ada itu. Ya, sudah dibuat manusia tentang kiamat. Kiamat itu nanti seperti ini, dunia hancur. Dibuat filmnya. Ya. Ini sudah jam, ada bunyi itu bunyi jam apa ya? Bukan. Pak Mas Rudi, ini sudah 6:20, dicukupkan dulu mungkin ya. Ini banyak Bapak Ibu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya jadi cukup dulu mungkin ya. Kita lanjut nanti kalau ada waktu.
Itu J Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini baru sampai nomor 2, makna fitrah itu. Yang pertama maknanya suci. Bapak Ibu sudah paham sekarang suci seperti apa? Ya, bukan kertas putih yang kosong. Tapi suci yang dimaksud oleh Al-Qur'an oleh Allah adalah kertas putih tapi ada tulisannya. Apa tulisannya? Ya, perjanjian tauhid dengan Allah. Kemudian makna fitrah yang kedua adalah potensi berislam. Setelah lahir ke dunia membawa fitrah. Bagaimana fitrah itu supaya benar? Dia ikutlah jalan Islam, pasti sesuai dia. Baik, saya kira begitu untuk pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Nanti kita lanjut jika ada waktu lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah, memang ada zakat fitrah itu benar ya. Yang saya tanya bukan itu, tapi fitrah kepastian api panas, kalau kemudian dibantu tegas. Jadi kadang-kadang kita melihat ya, surapan atau buatan api di panas, dibajak tidak tegas. Ini yang tidak taat besoknya manusia ya. Lanjut kan? Manusia manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi mengapa tidak ada orang yang ingat perjanjian itu? Iya. Manusia dilahirkan, tapi sampai lahir dan sampai dewasa pun tidak ada yang ingat perjanjian itu. Maksudnya kita beradam, menurut aku nak sampai rumah. Kemudian mengapa Allah tiap-tiap umat Allah menurunkan Rasulnya. Padahal Rasul itu yang saya tahu kebanyakan mengeluh karena yang diajak bertauhid itu lebih sedikit daripada yang menolak. Nah, orang-orang yang menolak berarti lebih banyak daripada yang menolak. Nah, orang yang menolak ini asalnya dari mana? Mereka menolak. Tiga pertanyaan yang langsung saja dijawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi waktunya terbatas ya. Jadi tiga orang yang bertanya, bapak-bapak di depan ini urut 1, 2, 3 di depan semua ya. Baik, yang pertama tentang Pak Widodo ya Pak ya. Tadi sunatullah ya, fitrah itu tetap sama dengan sunatullah. Contohnya tadi api membakar. Pertanyaan beliau, kok ada orang pakai sulap di pinggir jalan dapat di lampu merah itu aja, dia masukkan api ke mulut ya, nggak kebakar. Kenapa nggak? Kan sunatullahnya api membakar, kenapa nggak kebakar? Ada sunatullah yang lain Bapak Ibu. Jadi kita hidup dunia ini hanya berdasarkan sunatullah saja. Cuma kita kenapa nggak tahu kalau dia masukkan api nggak kebakar? Kita tidak tahu sunatullah itu, dia tahu. Maka dia main sulap itu apa? Dia tahu sunatullah lebih dari kita, itu aja. Jadi kalau mau tahu ya belajar sulap, pasti tahu itu sunatullahnya, pasti ada Bapak Ibu. Ya, dan itu katanya, tapi kita tidak tahu. Nabi Ibrahim kan dibakar tidak dibakar ke dalam api nggak kebakar ya. Itu salah satu apa istilahnya inspirasi sulap ya. Di inspirasi sulap itu adalah cerita Nabi Ibrahim. Dia tahu cerita Ibrahim dibakar, dimasuk api nggak kebakar, berarti ada ini cara pasti bisa. Nah dia cari ilmu itu dan ketemu, jadilah sulap itu. Iya, jadi jangan kita mengira
itu luar biasa, itu enggak, itu hanya sunatullah yang lain aja. Dia tahu, kita nggak tahu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu gimana cara api masukkan ke mulut nggak kebakar, belajar ilmu sulap dulu. Itu aja Bapak. Ya, ada sunatullah yang lainnya. Itu ya. Jadi bukan hal yang luar biasa. Ya itu biasa saja. Ya. Baik, yang kedua tadi Bapak yang di pinggir, banyak manusia yang sekarang nggak ingat perjanjiannya, gitu ya Pak ya. Ya, ya sebenarnya kembali ke hadis Nabi sebenarnya itu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi mengatakan setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah. Apa fitrahnya? Tauhid. Seluruhnya ya, dari Adam sampai kiamat nanti akan seperti itu. Tapi Bapak tadi bilang, kenapa mereka nggak ingat sampai dewasa akhirnya tak kemana-mana, tersesat kemana-mana, kan begitu ya Pak ya? Kok bisa begitu? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Fa'abawahu, abawahu itu artinya apa? Abawahu itu artinya apa? Kalau arti kata bahasanya itu orang tuanya, tapi maknanya bukan hanya orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Lahir ke dunia tauhid, fitrah, tapi apakah dia pasti tauhid sampai mati? Tidak. Bapak tadi bilang banyak yang tersesat. Kenapa tersesat? Tergantung abawahunya. Yang membuat dia Yahudi, abawahunya. Membuat dia Nasrani, abawahunya. Membuat dia Majusi, Hindu, dan tersesat kepada macam-macam aliran sesat, siapa? Abawahu. Siapa abawahu itu? Bukan orang tua saja. Pertama orang tua. Kenapa orang tua? Karena lahir kan dengan orang tua di rumah. Apa lahir lalu main ke jalan? Lahir langsung jalan-jalan keluar, ya nggak bisa apa-apa tuh baik. Maka lahir ada di rumah dengan orang tua dan keluarganya. Itu makna pertama abawahu. Setelah itu teman-temannya. Umur 2 tahun sudah main keluar nggak? Sudah, kawan-kawan. Sampai umur 6 dan seterusnya. Kemudian lingkungan tempat dia itu, lingkungan sekolahnya, lingkungan dan masyarakat, semuanya itu berpengaruh menjadi tidak tauhid lagi. Kenapa lupa? Ya itulah, kita kan kalau sudah sibuk dengan dunia lupa dengan Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak usah heran ya. Itulah manusia, sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah. Sholat 5 kali kadang-kadang kelewat juga. Subuh telat bangun, zuhur masih kerja Bapak Ibu. Banyak orang yang bekerja itu zuhur masuk, entar lagi. Kenapa? Tanggung pekerjaannya. Akhirnya masuk asar, lewat zuhurnya. Setelah masuk waktu asar, sudah mau pulang kerja, antar sholatnya di rumah aja. Terjadi macam di jalan, sampai di rumah maghrib, lewat asar. Sampai di rumah sudah maghrib, capek toh, istirahat dulu nanti sholatnya. Masuk isya, pas isya ngantuk, tidur dulu nanti isya, malam bangun sekalian tahajud. Bangunnya malah pagi, lewat isya, lewat semua sholat. Itu kan karena apa tadi? Karena dunia. Jadi kita karena dunia sering lupa Allah. Yaitu tadi tauhid, ya masih tauhid sih, ada perjanjiannya, tapi lupa. Nah, itu. Begitu ya Pak. Gampang sekali lupa. Ya, dengan segala macam. Belum lagi godaan setannya. Itu godaan dunia. Godaan setan lebih parah lagi kita. Hilang tauhid kita. Baik, yang ketiga. Hampir sama mungkin ya Pak. Pak, pertanyaan tadi. Ya, Nabi Allah utus semuanya sama. Adam sampai Nabi Muhammad tugasnya satu, apa? Mengajak manusia bertauhid, sama semuanya sama. Tapi kok tadi Bapak bertanya, begitu susahnya nabi-nabi itu berdakwah. Nabi Muhammad dakwah 13 tahun di Mekah, dapat jamaah berapa? 13 tahun loh dakwah di Mekah, dapat jamaah atau orang masuk Islamnya berapa? Hanya 100 lebih. Coba 13 tahun Nabi berdakwah, dapat jamaah orang Muslim cuma 100 lebih.
Kira-kira gimana? Gampang atau susah? Susah. Ya betul. Tidak gampang manusia mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh para nabi itu. Sekali lagi, kenapa kembali ke hadis Nabi tadi? Abawahu yuhawidatihi yunasirani au majisanihi. Kenapa tidak mau menerima ajaran Nabi? Banyak lagi masalahnya, ya. Masalah budaya, masalah tradisi, masalah. Kalau orang Arab itu sebenarnya dia yakin nggak Nabi itu benar? Orang Quraisy Arab jahiliyah yakin nggak Nabi Muhammad itu benar? Yakin. Berarti dia yakin ajaran Nabi benar kan? Kenapa dia nggak mau masuk Islam? Kenapa? Masalah budaya. Di Al-Quran disebutkan mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyangnya, itu aja. Kalau ditanya kamu percaya nggak Muhammad? Saya percaya Muhammad. Gelarnya Al-Amin. Semua orang Arab yakin Muhammad itu benar. Ajarannya pasti benar. Cuma kenapa nggak mau ikut? Saya masih patuh dengan tradisi nenek moyang saya. Itu masalah. Sampai sekarang Bapak Ibu, kita kalau dakwah ada yang nggak mau ikut yang kita dakwahkan, kenapa? Masih ikut tradisi nenek moyangnya. Itu kan susah, ya kan? Ya kan? Tradisinya benar apa salah? Ya kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah juga. Kita mau benarkan yang salah, mau nggak? Enggak, masih ikut. Ya itu tradisinya seperti itu. Saya nggak mau beda dengan nenek moyang saya. Nah, kan begitu. Jadi begitu Pak ya. Jadi banyak masalah sehingga Nabi susah payah berdakwah, nggak banyak yang ikut. Karena manusia masih terikat dengan dunianya, kembali ke dunianya. Begitu Pak Mas Ruli.